warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anastasia, Iin Setianingrum, Aulia Widianti Putri, Diana Febri Duyanti, Erma Oktaviani, Siti Anggraini, dan Adinda Hoirun Isnan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah tanda titik 2 yang akan dibacakan oleh Diana. Ya, terima kasih. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, ibu akan membeli sayuran, wortel, bayam, dan kubis. Ayah akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, siswa memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Salma Putri, Wakil Ketua Fadilah Elvira, Sekretaris Afifah Fauziah Nahar, Bendahara Alia Utari. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa baju ini nak. Dika, baik Bu. Ibu, jangan lupa masukkan ke dalam tas. Tanda titik 2 digunakan di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, surat dan ayat dalam kitab suci, serta C, judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, surat Al-Baqarah 1-4. Tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 2:30 menit 35 detik, dan 00:20 menit 40 detik. Tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Misalnya, skala peta ini 1:10.000. Jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan di kelas ini adalah 1:4. Tanda hubung yang akan dibacakan oleh Emma. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, dari kejauhan aku melihatnya tengah berjalan dengan mimik muka yang murung. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contoh, sore itu aku berjalan-jalan sendirian di taman kota. 3. Tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Contoh, N, A, R, A, S, U, M, D, E, R. 4. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, mengurus, itu artinya merawat atau memelihara. 5. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Contoh, Maya berhasil memenangkan lomba pidato se-Jawa Barat. 6. Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contoh, LP3I atau Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. 7. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau siang. Contoh, dia menata rambutnya sestylish mungkin. 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, akhiranisasi pada kata globalisasi merujuk pada makna proses. 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contoh, suami istri. Tanda pisah yang akan dibacakan oleh Adinda. Tanda pisah.
Tanda pisah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Contoh yang kedua, gadis itu, aku sangat menyukainya, tengah berjalan-jalan sendiri di taman. Contoh yang ketiga, Erma Oktaviani, adik dari Syifa Oktaviani, resmi sekolah di Universitas Aisyah Yogyakarta. Contoh yang keempat, setiap hari Pak Rifandi yang merupakan dosen PPP itu pulang pergi rumah kampus dengan menggunakan sepeda motor kesayangannya. Yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Bintang dan Dito, seleb TikTok Unisa, menjadi viral hingga menembus 2M penonton. Contoh yang kedua, Endar Kusuma, ketua kelas D SMP 3 Mulo, menjadi ketua terfavorit dengan sikapnya yang tegas. Dan yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2022 sampai 2023. Contoh yang kedua, tanggal 5 sampai 10 Juli 2023. Contoh yang ketiga, Senin sampai Jumat. Dan contoh yang keempat, Gunung Kidul sampai Kulon Progo. Tanda-tandanya yang akan dibacakan oleh Andra. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Seperti, apakah kamu sudah makan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanda tanya biasanya digunakan untuk kalimat yang awalnya 5W plus 1H, yaitu 1. Apa? 2. Kapan? 3. Di mana? 4. Siapa? 5. Mengapa? Dan 6. Bagaimana? Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Misalnya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Seberapa sering kamu pulang ke kampung halaman? Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, manusia menggunakan api sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Dan di Antartika hidup 456 spesies binatang. Tanda seru yang akan dibacakan oleh Tasya. Tanda seru. Yang pertama, tanda seru ini bisa digunakan dalam rangka memberikan perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Misalnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Yang kedua, kerjakan tugas ini sekarang juga. Selanjutnya, penggunaan tanda seru dalam sebuah kalimat digunakan sebagai cara untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Misalnya, yang pertama, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Yang kedua, kita berangkat sekarang, ayo semangat. Selanjutnya, tanda seru juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan tanda seru dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu merdeka atau mati, awas jatuh, ayo hidup sehat, buanglah sampah pada tempatnya, jangan berbohong, tidak mungkin dia seperti itu, jangan lupa pakai masker dan cuci tangannya. Tanda elipsis yang akan dibacakan oleh Iin. Tanda elipsis. Ada 4 kegunaan tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah. Contoh kalimat lain, buku itu menjelaskan tentang pentingnya gaya hidup sehat. Penggunaan yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana Bu?
Jadi, kesimpulannya, oh, sudah saatnya kita beristirahat. Contoh kalimat lain, kemarin dia mengatakan, bagaimana ini? Yang ketiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. Kamera, siap. Contoh kalimat lain, ayo, bergegaslah engkau pergi dari sini. Yang keempat atau yang terakhir, tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah. Jadi, mengapa selama ini dia bekerja sebagai? Contoh kalimat lain, pergi dari sini jika kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.